dari kelompok 4 ingin memberikan video pembelajaran mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang berjudul Kategorisasi E-commerce. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Devian, saya Siti Rubiansyah, saya Alicia Nursoba, saya Alia Sari, saya Pramesti Putri, dan saya Salsa Sabila Putri. Baik, kita mulai video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Jadi poin yang akan kami bahas yaitu ada 3. Yang pertama yaitu pengertian e-commerce dan manfaat e-commerce. Yang kedua ada kelebihan dan kekurangan e-commerce, dan yang terakhir itu ada kategorisasi e-commerce. Pembahasan yang pertama yang saya akan bahas yaitu tentang pengertian e-commerce dan manfaat e-commerce. E-commerce atau electronic commerce merujuk pada kegiatan pembelian dan penjualan barang, jasa, atau informasi melalui internet atau jaringan komputer elektronik. Ini melibatkan transfer uang secara elektronik, pertukaran data elektronik, dan berbagai transaksi bisnis yang dilakukan secara online. Dalam konteks e-commerce, proses bisnis tradisional yang biasanya dilakukan secara fisik seperti pembelian, penjualan, dan pertukaran informasi bisnis diadaptasi dan dilakukan melalui platform digital. Ini mencakup berbagai jenis kegiatan seperti toko online, lelang online, pembayaran elektronik, dan layanan online lainnya. E-commerce telah menjadi komponen integral dalam dunia bisnis modern, menyediakan akses lebih luas ke pasar global, memfasilitasi pertumbuhan bisnis, dan memberikan kemudahan bagi konsumen untuk berbelanja atau bertransaksi tanpa harus berada di lokasi fisik yang sama. Selanjutnya yaitu ada manfaat e-commerce. Manfaat e-commerce ada 5, yaitu yang pertama, manfaat e-commerce yang pertama adalah bisnis beroperasi secara fleksibel tak ada batasan waktu. Transaksi dalam e-commerce dapat berjalan 24 jam seminggu penuh tanpa henti. Konsumen bisa membeli produk kapan saja semaunya. Yang kedua yaitu e-commerce juga mampu untuk menawarkan produk yang lebih beragam dari berbagai penjual. Yang ketiga, biaya pengoperasian bisnis e-commerce bisa berpotensi lebih murah. Ini dikarenakan dalam beberapa kasus penjual yang menggunakan model e-commerce tidak membutuhkan biaya untuk mengurus properti fisik seperti sewa toko atau biaya pajak properti. Yang keempat yaitu, manfaat e-commerce yang berikutnya adalah memiliki jangkauan pasar yang luas, tak ada hambatan geografis, produk bisa dipasarkan hingga lintas batas negara dengan mudah. Yang terakhir yaitu, e-commerce memudahkan perusahaan untuk menargetkan produknya ke konsumen, misal dengan memanfaatkan layanan iklan atau ADS untuk ditampilkan di media sosial. Materi yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan e-commerce yang akan disampaikan oleh Siti. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan e-commerce. Kelebihan e-commerce ini ada 5. Yang pertama itu ada akses global. Akses global ini e-commerce memungkinkan bisnis untuk mencapai pasar global tanpa terbatas oleh batasan geografis. Ini membuka peluang untuk menjangkau pelanggan di berbagai belahan dunia. Yang kedua, ada kemudahan akses dan kemudahan pemesanan. Konsumen dapat mengakses toko online kapan saja dan dari mana saja, memungkinkan mereka untuk melakukan pembelian dengan lebih nyaman dan efisien. Yang ketiga, ada pilihan produk yang luas. Platform e-commerce seringkali menawarkan berbagai produk dan pilihan yang lebih luas daripada toko fisik, memberikan konsumen banyak opsi untuk memilih. Yang keempat, ada efisiensi biaya. E-commerce dapat mengurangi biaya operasional seperti biaya sewa toko fisik dan memungkinkan bisnis untuk menyediakan produk atau layanan dengan harga yang lebih kompetitif. Yang terakhir, ada pemrosesan transaksi cepat. Pembayaran elektronik memungkinkan pemrosesan transaksi dengan cepat dan efisien, meningkatkan kecepatan dan kenyamanan bagi konsumen. Selanjutnya ada kekurangan e-commerce. Yang pertama itu ada keamanan transaksi. Keamanan transaksi dan keamanan data menjadi perhatian utama dengan potensi risiko kebocoran informasi pribadi atau kebocoran data finansial. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi. Kegagalan sistem atau serangan cyber dapat berdampak besar pada operasional e-commerce, dan ketergantungan pada teknologi dapat menjadi risiko. Ketiga,
tidak dapat merasakan produk secara langsung. Konsumen tidak dapat merasakan atau melihat produk secara langsung sebelum pembelian, yang dapat menjadi hambatan bagi beberapa jenis barang atau layanan. Yang keempat, persaingan yang intensif. Pasar e-commerce seringkali sangat kompetitif dan bisnis harus bersaing dengan pesaing online untuk menarik perhatian konsumen. Yang terakhir ada logistik dan biaya pengiriman. Proses pengiriman dan biaya pengiriman dapat menjadi tantangan, terutama untuk bisnis yang mengirim produk fisik ke pelanggan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Oke, selanjutnya ada kategorisasi e-commerce. Kategori e-commerce itu ada B2C, B2B, C2C, C2B, B2A, C2A, O2O, B2G, G2C. Selanjutnya ada B2C. Jadi B2C itu adalah jenis bisnis yang dilakukan antara pelaku bisnis dengan konsumen, seperti antara produsen yang menjual dan menawarkan produknya ke konsumen umum secara online. Di sini pihak produsen akan melakukan bisnis dengan menjual dan memasarkan produknya ke konsumen tanpa adanya feedback dari konsumen untuk melakukan bisnis kembali kepada pihak produsen, yang artinya produsen hanya menjual atau memasarkan produk ataupun jasanya dan pihak konsumen hanya sebagai pemakai atau pembeli. Contohnya ada Amazon, Zalora, dan Tokopedia. Selanjutnya ada B2B. Jenis e-commerce business to business atau B2B adalah bisnis yang dilakukan oleh pihak atau orang yang saling memiliki kepentingan bisnis, atau bisa juga disebut bisnis antar perusahaan. Biasanya bisnis B2B dilakukan menggunakan electronic data interchange dan email yang berguna untuk pembelian barang dan jasa, informasi dan konsultasi, atau pengiriman dan permintaan proposal bisnis. Contohnya ada Alibaba, Thomasnet, dan Cisco. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Salwa. Baik, selanjutnya adalah C2C atau customer to customer, di mana dilakukan antara konsumen dengan konsumen, yaitu perorangan yang menjual barang atau jasanya melalui situs marketplace atau situs jual beli. Ini merupakan model perorangan yang menjual barang atau jasa kepada perorangan juga. Nah, contohnya itu ada eBay dan juga OLX. Terus selanjutnya ada C2B atau customer to business. Customer to business adalah model bisnis di mana konsumen atau pelanggan mengajukan penawaran atau penyediaan produk, layanan, atau informasi pada bisnis. Nah, dalam konteks C2B ini, konsumen memegang peran aktif sebagai penawar atau pemasok, sementara bisnis bertindak sebagai penerima atau pembeli. Model ini berbeda dengan pendekatan tradisional, di mana bisnis menawarkan produk atau layanan kepada konsumen. Contohnya itu afiliasi dan juga promosi. Selanjutnya ada B2A atau business to administration, di mana merupakan jenis e-commerce yang mencakup semua transaksi yang dilakukan secara online antara perusahaan dan administrasi publik. Nah, jenis e-commerce ini melibatkan banyak layanan, khususnya itu di bidang seperti fiskal, jaminan sosial, ketenagakerjaan, dokumen hukum, dan juga registrasi serta lainnya. Yang selanjutnya ada C2A atau Customer to Administration, di mana jenis ini meliputi semua transaksi elektronik yang dilakukan antara individu dan administrasi publik. Contoh penerapan C2A ini sama dengan B2A. Hanya saja pembedaannya adalah pada pihak individu, administrasi publik, dan perusahaan administrasi publik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Brilliant. Selanjutnya ada O2O atau online to offline. O2O adalah jenis e-commerce yang menarik pelanggan dari saluran online untuk toko fisik. O2O mengidentifikasikan pelanggan di bidang online seperti email dan iklan internet. Kemudian menggunakan berbagai alat dan pendekatan untuk menarik pelanggan agar meninggalkan lingkup online. Lalu ada B2G atau business to government, merupakan turunan dari B2B dalam ilmu pemasaran dan dikenal sebagai pemasaran sektor publik yang mencakup pemasaran,
produk-produk dan jasa untuk instansi pemerintah melalui teknik komunikasi pemasaran terpadu seperti branding, markom, iklan, dan komunikasi berbasis web. Lalu selanjutnya ada G2C, yaitu Government to Consumer. G2C merupakan aplikasi pengembangan government di mana pemerintah menciptakan dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat dan melakukan pelayanan bagi masyarakat. Contohnya seperti pajak online dan layanan kesehatan yang dilakukan secara online. Selanjutnya, kesimpulan akan dipaparkan oleh Pak Mesti. Jadi dari materi kategorisasi e-commerce yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya, dapat disimpulkan bahwa e-commerce memiliki banyak dimensi dan variasi sesuai dengan partisipan transaksi, model bisnis, dan jenis produk atau layanan yang ditawarkan. Kategorisasi ini memberikan pemahaman mendalam tentang keragaman ekosistem e-commerce, menciptakan peluang bisnis yang luas, dan memberikan konsumen akses yang lebih mudah dan nyaman ke berbagai produk dan layanan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang kategorisasi e-commerce ini, bisnis dapat merancang strategi yang lebih efektif, sedangkan konsumen dapat menikmati pengalaman belanja yang lebih bervariasi dan mudah sesuai dengan preferensi mereka. Sekian video pembelajaran yang kami buat, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like,